Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita pada hari ini dan pembahasan kali ini sangat amat menarik bagi kita ya, Cek. Betul, sangat sangat menarik banget Karena sebenarnya di bidang politik nih, di bidang Cek. politik. Sebelumnya kan kita kan di bidang Di bidang teknik, teknik, saya kan? teknik mesin kan, Mm-mm. dari teknik ke politik mungkin kedengaran cukup cukup jauh sekali. Jauh, betul, betul. Tapi emang masa muda kaum-kaum muda seperti kita ini tetap harus perlu Harus. tahu tentang politik karena berpengaruh untuk masa depan kita juga kan, Cek. Iya, apalagi kita lulus kan nggak langsung hanya berkutik di bidang teknik, kita juga Betul, harus betul. melihat Ke depannya. politik-politik ke depannya di negara kita sendiri gitu ya kan. Iya. Dan kali ini kita tidak sendirian, kita ditemani oleh Mas Dika dengan Mas JJ JJ yang lebih yang unggul yang lebih waduh, tentang hukum. pengetahuannya mungkin bisa di atas kita Iya, gitu. pasti, pasti, Pasti Cek sih kita Mas. yang sangat-sangat awam. Awam. Jadi mohon maaf Oke. nanti ketika ada interupsi kita tentang bahasa-bahasa yang terlalu hukum, mohon maaf ya Mas. Mohon maaf, Mas. Kita nggak terlalu setahu itu gitu Setahu lah. itu. Aman aja, aman. Siap. Oke, Aman ya? Aman aman, banget, Oke, aman aman oke, banget. oke, banget. Kita oke. juga sama-sama belajar lah. Iya, Oke, oke. karena Nah, tergantung sama keahlian kita. Kita juga Iya, nggak tahu mesin-mesin. betul. iya. Kita nggak tahu mesin-mesin elektro, kita nggak tahu. Iya. Betul. Siapa tahu nanti bisa ada bertukar-tukar. Boleh, boleh banget itu. Kita belajar politik, mungkin Mas Dikta dan Mas Jiji belajar mesin mungkin. Mungkin bisa jadi, Bisa bisa jadi. jadi. Siapa tahu nanti lulus dari teknik bisa jadi politisi Iya. kan? Iya. Bisa jadi. Mungkin saya jadi presiden. Oke. Jangan salah, B.J. Habibie kan lulusan teknik juga. Itu jauh urusan teknik juga. Oke, Benar, oke, benar, oke. benar, benar. Dan kali ini pembahasan kita adalah terkait kepemimpinan muda dan partisipasi demokrasi. Partisipasi demokrasi. Iya, kita bisa melihat apa sih sebenarnya tentang kepemimpinan muda dan partisipasi Pasti demokrasi di kaum muda. di kaum-kaum ya Gen Z lah, harusnya Iya, ya Gen Z. Gen Z. Oke, yang pertama itu ada saatnya generasi muda yang memimpin ini, Mas. Menurut jenengan-jenengan bagaimana hukum merespon atau justru membentuk tren ini? Aksi nyatanya itu seperti apa? Mungkin yang dimaksud dalam inti poinnya adalah seperti yang bisa kita ketahui banyak mahasiswa, banyak pemuda-pemuda yang sudah memimpin masuk ke dunia politik. Itu menurut jenengan-jenengan gimana? Mungkin dari Dulu nih. Dikta dulu. Oke, Oh ya, dari kita. aku dulu ya. Jadi kita perlu ngingat nih kalau memang Gen Z, generasi muda itu kan sekarang dominate banget lah. Hmm. Dimana dia emang lebih dari 50% nggak sih waktu kemarin pemilu kurang lebihnya? Pemilu belum Oh sampai belum ya, tapi intinya mendominasi. mendominasi. Artinya kan kita yang memegang arah gerak bangsa untuk pemilihannya, untuk demokrasinya, Hmm. kita yang memilih. Artinya kita punya peranan penting loh teman-teman buat kayak em, apa ya, berkontribusi di dalam menentukan pemimpin kita ke depannya. Artinya kita juga yang bakalan suaranya paling banyak. Jadi itulah yang jadi alasan kenapa saat ini tuh saatnya generasi muda yang memimpin. Karena pertama, kita dominasi dan kedua, itu untuk masa depan kita. Jadi kita pastinya harus punya vision, kita juga yang sangat dekat dengan ilmu pengetahuan, kita juga yang sangat dekat dengan hal-hal yang ilmu-ilmu gitu pastinya. Jadi kayak ya itulah yang ngebuat kita sebenarnya kayak generasi muda yang memimpin. Dan aksi nyatanya sih banyak ya. Banyak, banyak banget. Banyak kayak ya sekarang banyak gak sih kayak movement Gen Z gitu. Hmm. Iya, dari Yang muda. komunitas-komunitas, Komunitas sekarang betul. banyak banget. Ya, itu mungkin aksi nyatanya sih. Mungkin Jiji nanti bisa nambahin Jiji. Oke, kalau dari aku saatnya generasi muda yang memimpin itu memang kata-kata yang real ya. Hmm. Karena benar kata Dikta, karena di pemilu terakhir tahun 2024-2025 itu generasi muda itu memiliki eh, jumlah suara yang cukup banyak. Dan diprediksi di tahun 2029 nanti Gen Z, Gen Gen Z itu akan menjadi dominasi pemilih Pemilu. pemilih di Nih, tahun 2029. Jadi kalau kita mulai dari sekarang aja kita nggak peduli tentang politik, nggak peduli tentang ekosistemnya, nggak peduli tentang kebijakannya, ya udah tahun 2029 kita yang nanggung. Berarti, Anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti yang akan nanggung. berarti istilahnya kayak nasib negara itu ada di kita juga ya, Mas. Betul. Betul, betul. Oke, oke, menarik, menarik. tapi kalau misalkan dilihat dari yang kemarin pemilu itu kan kemungkinan kan banyak Gen Z-nya udah mulai banyak nih. Betul. Tapi banyak juga mungkin yang dia tuh milih untuk
golput karena dia tidak paham. Mhm. Sebenarnya tuh seberapa pengaruhnya tuh ke arah yang negatif gitu. Seberapa pengaruh buruknya sih ketika Gen Z itu ketika dia hanya apa ya? Saya udah pantas untuk milih untuk bisa nyoblos, tapi dia tidak manfaatkan Mhm. kesempatan itu. Kalau itu menurutku sebuah kejahatan. Karena dengan kalian golput itu bisa mempertaruhkan masa depan bangsa. Kalau kita nggak memilih dan apa ya, pemilih yang terpilih, pemilih yang calon yang menang, calon yang terpilih itu malah yang jahat, ya andai kata bisa menebang hutan, Iya. diganti pohon sawit, kan Iya. sama-sama pohon kan ya, Iya, iya. eee, sama-sama pohon sama punya punya daun, ekosistem di hutan mati, hewan-hewan juga punah, mungkin saja itu masih di alam, belum di kehidupan masing-masing. Kayak kita harus beli minum le mineral, aduh le Aduh, mineral, aduh, air mineral air air mineral. mineral air Netral. Nggak mineral, masuk, nggak masuk. air mineral. Ini juga ada kontribusi politiknya, Betul. karena air mineral ini harus diambil dari sumbernya dan pengeboran untuk sumurnya itu kan juga ada andil kebijakan politik untuk mengizinkan produsen ini untuk mengambil Ambil. mengeksploitasi tanah air di situ, gitu. Jadi kalau Hmm. misal air mineral besok udah habis, bisa salah satunya karena kita juga. Hmm. Itu sih yang menurut Betul. aku. Ya mungkin aku mau nambahin ya, terkait dengan Gen Z yang nggak milih ya tadi ya. Iya, Mungkin ini sih, banyak Gen Z yang sekarang kayak, aduh sekarang mah calonnya kayak jelek-jelek semua, kayak, aduh bagus-bagus semua gitu ya, iya. mungkin pemikirannya kayak gitu, Hmm. mending nggak usah deh gitu ya. Tapi, pemilu itu it's not about, kita yang bertindak apatis. Jadi pemilu itu sebenarnya memilih yang terbaik di antara yang terbaik, atau yang terbaik di antara yang terburuk. Nah, itu tuh ya, Betul itu betul. perlu digarisbawahi ya. Kadang kalau kita ngelihat mungkin kayak, "Oh, ini udah jelek semua, ah golput ah," gitu kan. Tapi, bisa jadi kayak ternyata di antara orang yang jelek-jelek itu, atau di antara orang yang bagus-bagus itu, ada yang paling bagus. Jadi, perlu apa ya, Gen Z itu perlu kayak renew lah, kayak memperbarui, pemikirannya kayak kalau emang pemilu tuh untuk itu, mencari yang terbaik, entah itu dari yang terburuk atau dari yang terbaik kalau untuk saat ini ya. Ya terlepas dari memang, fakta sosialnya mungkin banyak Gen Z yang buat kayak, apa ya, kayak emosi tidak percaya gitu. Nah, Betul. iya. Nah tapi, menurut aku justru momentum seperti itu yang seharusnya dimanfaatkan Gen Z untuk mereka bisa bergerak. Karena apa? Mereka yang sangat dekat dengan informasi, mereka yang sangat dekat dengan, apa namanya, fakta-fakta dan mereka yang sendiri yang bisa kayak, apa ya, ngesintesis lah, kayak nyari data yang bener-bener valid gitu. Ya mungkin, aku bisa bilang lebih bagus daripada mungkin yang orang-orang boomers gitu ya. Betul. Dan harusnya kitalah yang jadi katalisator, masa kita udah, dibekali dengan hal-hal seperti itu, tapi kita memilih untuk apatis, kayak bener kata Mas DJ, kayak betapa jahatnya kita membiarkan kayak gitu, gitu. Apalagi datang ke tempat pemilihan umum, Mhm. udah bawa catatan, disuruh mamah nyoblos ini, Nah, ada itu. Itu, Ada, ada. Jadi dari rumah itu udah dibekali oleh orang tua, Mhm. ini DPRD ini, DPRD provinsi ini, presidennya ini, Iya. itu Oh, udah ada. hasil serangan fajar tuh ya? nah, itu gimana Mas tanggapannya tentang seperti ini? Ya itu salah satu kejahatan politik juga yang Mmm, dihasilkan beberapa tahun yang lalu. Itu sebenarnya udah ada dari zaman Bahulak ya. Dari zaman Bahulak, Indonesia itu zaman Orde Baru, rumornya karena kita juga nggak hidup di zaman itu. Apa ya? Pegawai negeri itu harus nyoblos salah satu paslon. Kalau nggak nyoblos, ketahuan nggak nyoblos, ya kamu bakal mhm, dipecat. betul. Itu berlanjut sampai sekarang dengan cara, yo kalau aku punya power tinggi, aku punya power besar, yo aku manfaatkan itu. Mmm, Dengan cara ya aku punya logistik, aku punya iya, uang, iya. ya aku tak kasih, kamu timbal baliknya ke aku tinggal nyoblos.
Tapi itu bukannya salah satu, ya itu di ranah negatif itu bukannya yang paling efektif ya? Eee, Maksudnya ya apalagi pagi-pagi serangan fajar kan dikasih mhm, mungkin sembako atau uang iya. untuk nyoblos ini kan itu bukannya yang paling efektif sebenarnya buat memilih. Tapi mungkin kalau itu aku bisa bilang lebih ke arah mungkin untuk mereka yang berkuasa kan mereka punya kecenderungan untuk mempertahankan dan mereka kadang memanfaatkan sarana prasarana. Nah, sebenarnya demokrasi itu bukan seperti itu, teman-teman. Karena kita adalah negara demokrasi. Demokrasi itu adalah tentang kebebasan. Betul. Nah, aku izin nambahin ya tadi dari Gizi. Mungkin itu karena udah saking lamanya jadi budaya ya. Betul, jadi Jeleknya budaya. jeleknya tuh udah sampai budaya dan kalau budaya itu kan ngakar ya. Nah, Aduh, bener. kayak kita mau ngeubah juga susah gitu. Betul. Mulai dari mana? Tapi emang itu adalah bentuk suatu kejahatan yang sungguh parah sih ya. Parah. Ya, Karena itu ya. kayak mengkerdilkan pendidikan bangsa. Mhm. Karena dengan kita nggak dengan orang-orang menerima serangan fajar, itu kayak kita tuh kritisnya hilang. Betul. Karena kita nggak melihat oh program kerjanya kayak gini, oh visi misinya kayak gini itu hilang. Langsung di depan udah ada kalau mau naruh serangan fajar di kantong ini. Iya. Ya. Ya. Kayak ada juga di zaman pemilu 2024, 2025 di TikTok itu sering banget ada komen, "Aku milih kalau uangnya lebih besar. Oh Iya, ya, iya. Aku milih kalau bansosnya banyak." Iya, betul. betul. Nah, itulah salah satu eh, apa ya, hasil dari budaya yang lama yang tidak diperbaiki sampai sekarang. Ya. Dan karena apa demokrasi itu juga sebenarnya kalau berdasarkan Aristoteles nih ya, agak agak berat lagi. Agak berat ya, agak. Karena di zaman dulu itu demokrasi dicetuskan buat orang-orang yang dia itu pada pinter. Jadi kayak buat berdiskusi gitu ya. Ya, Nah, dan dengan kondisi sosial kita seperti ini, budaya kita seperti ini, justru menjadi pertanyaan, apakah demokrasi masih relevan kalau memang kita lewat serangan fajar? Karena biasanya satu orang yang dia dapat serangan fajar disamakan sama mungkin satu orang profesor yang dia tahu dengan banyak hal betul, gitu. betul, betul. Kan Apalagi base-nya demokrasi itu 1 banding 1 tuh. ya satu Iya. banding satu. Iya, Apalagi asasnya pemilu di Indonesia tuh lu berjurdil. Langsung umum, bebas, bebas, rahasia, jujur, adil. Iya. rahasia, jujur, dan adil. Nah ini nggak rahasia, nggak jujur, Jujur. adil juga nggak, Enggak. karena yang berkuasa, yang punya uang aja yang bisa menang. Iya. Dulu tukang kayu bisa jadi presiden. Dulu. Hmm, Sekarang, apakah anak tukang becak bisa jadi presiden? Wah, kan belum tentu. belum tentu. Karena anak tukang becak nggak menghasilkan uang yang besar. Nggak punya logistik. Benar, benar, Iya. benar, benar. Gitu. Keamanan di depan aman. Iya benar sih, benar, benar. Gitu. Anak tukang kayu. Bukan anak. Oh. Emang tukang kayu. Oh. Oh. Mau disapu dikit. Gitu. Apakah kayak gitu tuh bisa stop, Mas? Sorry, mic-nya kayaknya mati. Oh, mati. Ah, Oh, Sorry, sorry. Apakah tentang seperti itu bisa di-stop untuk terutama Gen Z ya? Karena menurut saya tuh Gen Z itu kan lebih apa ya, lebih tidak apa ya, tidak berpemikiran yang istilahnya kita tuh mau membuat sesuatu inovasi yang lebih baik pastinya. Karena besok di masa depan kan kita kan yang meneruskan bangsa. Apakah bisa budaya-budaya seperti itu bisa di-stop di generasi kita? Kira-kira seperti gimana, Mas? Ya, untuk mengubah budaya itu akan sangat sulit ya karena budaya itu pasti digantikan dengan budaya. Nah, Hmm. nah masalahnya adalah untuk menginisiasi budaya yang memang benar-benar adil, yang benar-benar kayak sesuai yang kita inginkan itu aja udah susah teman-teman. Ya bahasanya kalau memang menginisiasi itu mungkin bisa, tapi ya akan sangat apa ya susah, susah, lama juga karena mungkin pergerakannya itu mulai dari orang ke orang, kemudian ya kayak nggak bisa langsung secara serentak begitu dan memang ya sekali lagi itu masalah budaya sih. Kalau masalah kita kalau udah berkaitan dengan budaya mungkin kayak mau kita gunain dengan berbagai hal, berbagai program, kalau emang budaya dari masyarakat seperti itu ya akan agak susah gitu dan
memang kita ngelihat kayak sebuah apa ya, sebuah titik baliknya adalah somehow beberapa teman-teman Gen Z itu udah bisa sadar. Hmm. Artinya kita mungkin masih punya harapan gitu. Nah, dan mungkin kita bisa ngelihat mungkin sekarang dengan banyaknya orang yang mulai kritis di Instagram gitu. Gen Z yang mungkin udah masif ngebagi kayak wawasan. Ya mungkin kita bisa ngelihat itu adalah sebuah apa ya, sebuah harapan buat kita kayak for the next pemilu demokrasi selanjutnya itu akan lebih partisipatif dan memang lebih demokratis karena dari kita juga semakin berpengetahuan dan lambat laun biasanya kayak semoga ini bisa mengubah arah demokrasi kita lah kurang lebihnya. Aku izin nambahin lagi ya, tapi kita juga perlu ingat Gen Z yang kritis itu bisa di media sosial itu juga bisa dianggap buzzer. Ya, Yes, betul, betul, betul. betul, betul. Dianggap buzzer. Itu jadi memang orang-orang yang seperti itu tuh membuat generasi kita tuh generasi yang bingung. Generasi yang bingung kita mau percaya yang mana? Hmm. Kita mau apa ya? Kita mau cari sumber yang benar tuh di mana? Kadang-kadang kayak gitu. Jadi kita menjadi generasi yang bingung dan tidak bisa apa ya? Nggak bisa punya pendirian. Ya. Itu. Jadi memang untuk memperbaiki atau untuk merubah budaya itu, yaitu kita perlu gerakan yang besar. Kita perlu gerakan yang besar, kita perlu pemimpin-pemimpin yang berkompeten untuk merubah yang paling dasar dulu, yaitu pendidikan dulu. Karena kalau dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang mereka seriusi, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berubah, selama 5 tahun sekali pasti kurikulumnya berubah. Itu kan generasi kita kan udah generasi menjadi generasi yang bingung. Tahun ini kita K13. Hmm. Tahun depan naik Merdeka, kelas Merdeka. merdeka. Terus naik kelas lagi, pindah lagi ke kurikulum yang lain. Itu kan menjadi bingung. Kita nggak bisa beradaptasi secara cepat. Jadi ya kita perlu komitmen bareng-bareng untuk merubah budaya tersebut. Oke, oke, Oke. oke. Tapi kan tadi kalau misalkan dirubah-rubah itu kan semua itu pengaruhnya kan ke yang karena mungkin terlalu cepat ya berubah yang lebih tingginya misalnya atasannya mungkin dari presiden mungkin dari segi presidennya mungkin terlalu cepat dia 5 tahun udah menggerakkan ini ntar 5 tahun lagi beda lagi itu kan selalu berubah Oh ya. Iya, itu juga mungkin ngaruh ke pendidikan juga mungkin ya. betul. Untuk sebagai kita nih generasi muda nih eh kira-kira ada sedikit masukan apa gitu buat teman-teman kita kaula muda juga yang nonton mungkin atau Oh yang ya. di Luar kondisi saat sana. ini ya di luar. Oh ya, mungkin aku sebelum itu mau jawab tadi sebenarnya pematiknya bagus banget terkait dengan kayak presiden mungkin dibatasin 5 tahun gitu ya. Nah, Hmm. kalau aku mungkin ini agak jujur ya, aku kangen Orde Baru, tapi bukan Orde Baru yang kayak gitu yang aku Ah, maksud iya. ya. Hmm. Kalau teman-teman ingat dulu ada pelajaran di PS tuh kayak namanya Repelita, Rencana Pembangunan 5 Tahun. Nah, aku ngelihat kayak banyak di negara lain itu mereka tuh punya semacam guideline atau semacam pedoman buat presiden mereka selanjutnya bahasanya. Jadi ketika presiden yang kali ini udah selesai menjabat, presiden selanjutnya tuh tinggal nyesuaiin program dengan yang sebelumnya. Problematikanya kita adalah kita tidak punya mungkin repelita Iya itu, betul. yang nggak jangka panjang lah. Mungkin kita masih mikirnya jangka pendek 5 tahun gitu. Jadi kayak kita bener-bener clueless. Mungkin kalau aku jadi presiden juga clueless besok mau ngerancang apa gitu Iya kan. bener. Kita nggak tahu visionnya besok Indonesia Emas tuh Mm. poinnya apa aja gitu kan. Gimana mungkin mulai dari perancangan, lain-lain. Itu mungkin bisa kita adopsi sih. Cuman ya kembali lagi ke dalam tata pemerintahan Oh, kita. iya. Oke. By the way, jadi lupa tadi pertanyaannya apa? Oh, pesan ya Ya maksudnya iya pesan buat buat kaum muda ya. kaum muda maksudnya Hmm, gimana tetap solusi? kritis sama pastinya apa ya? Karena kita di demokrasi, pastiin teman-teman cari kebenaran dulu sih. Itu paling penting karena kalau kita bersuara tapi endingnya juga salah, nah jadilah buzzer itu kan pasti. Betul, betul. Jadi kayak cari kebenaran pastinya tetap kritis sama apa ya? Sering-seringlah berdiskusi kalau aku bisa bilang karena
dari diskusi itu mungkin kita bisa kayak apa ya, menyatukan arah gerak biasanya. Kalau itu dari aku. Jadi gimana, Ji? Aku juga punya pendapat yang sama. Jadi kita harus kritis dulu. Pertama itu kita harus kritis. Kalau kita nggak kritis, kita nggak apa ya, nggak paham situasi yang ada di sekitar kita. Kalau kita nggak paham, kita nggak bisa mengutarakan aspirasi apa yang kita keluhkan, apa permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi. Itu kalau kita nggak kritis, kita nggak punya dasar secara ilmu pengetahuan, nggak punya dasar secara pengalaman. Jadi kita omongnya tuh omong kosong. Kalau misal kita kritis, paling dasar itu kritis. Kalau kita nggak kritis, ya udah, ya kita sampaikan omong kosong. Jadi kita harus kritis. Setelah kritis, kita harus peka. Kalau kita peka, kita sejalan dengan kritis itu tadi. Jadi em, gimana ya? Kritis dan peka itu menurutku harus berjalan bersama-sama. Kalau kalau kita cuman kritis tapi nggak peka, fungsinya untuk apa? Tapi kalau kita peka tapi nggak kritis, ya kita cuman sadar aja tapi nggak ngomong, Gak ada pergerakan nggak gitu ada ya. Oh ya, pergerakan. Terus diskusi itu juga benar. Tapi generasi-generasi di atas kita itu masih pada takut untuk berdiskusi karena pengalaman di tahun ketika mereka hidup, tahun di mana mereka berkembang, bertumbuh. Ada diskusi, dibubarkan. Nonton film, dibubarkan. dibubarkan. Gitu sih, lebih tepatnya kayak kita tuh berdiskusi bukan untuk makar, kita Hmm. berdiskusi untuk kemajuan bangsa. Iya. Oh ya, sama nambahin tadi mungkin yang menarik ini juga ya, Jack. Karena percuma kalau kita kritis, kita pintar tapi kita nyimpen buat diri sendiri. Betul, Betul. Jadi ketika kita pintar, kita maulah ngajarin. betul. Itu paling penting. Maulah mengedukasi. Iya, berbagi. Yuk kalau kita punya kelebihan untuk bisa berkuliah, yuk kita harus mengajarkan pelajaran di kuliah ini ke teman-teman yang nggak bisa berkuliah. Betul, Atau betul, betul. orang-orang yang merasa dirinya tersingkirkan. Kayak kau tukang beca, bukan bukan Mendiskreditkan lah ya. mendiskreditkan ya. Tapi kayak tukang beca, terus buruh cuci, gitu harus kita edukasi. Pak, kalau kayak gini, kayak gini, kayak gini, nanti bisa dapat konsekuensinya kayak gini loh, Pak. Karena mereka kadang nggak tahu apa yang mereka lakukan itu konsekuensinya apa. Kayak gitu sih. Itu kayak membawa senjata tajam lah. Ini untuk perlawanan diri, Pak. Hmm. Itu Tapi gitu. tiba-tiba dicekel apa ya? Ditangkep, Ditangkap. ditangkep Tangkap. kayak gitu. Tapi kan dengan adanya diskusi, udah misal kita udah pikiran kita udah sebagai anak muda ini udah peka, udah kritis, kita juga diskusi. Tapi kan juga ada mungkin yang aku lihat sendiri ya, itu ada diskusi yang contohnya pas lagi pemilu itu kan kebanyakan mungkin yang aku lihat ya, yang mungkin di media sosial itu dia dia berdiskusi, dia berdebat yang ujungnya malah mungkin berantem, Hmm. malah musuhan. Karena berbeda Beda pendapat. pendapat Iya. itu dari mungkin dari kritisnya mereka, dari pekannya mereka ya saling-saling kritis jadinya malah debat yang mengakibatkan perpecahan itu tanggapan dari Mas Dikta dan Mas JJ sendiri itu seperti apa? Iya, tuh. Kalau dari aku itu ya itu berarti belum dewasa. Betul. Kalau semisal kita udah dewasa ya kita saling menghargai. Kita mentoleransi apa pilihan kalian gitu. Kalau misal kita berbeda pandangan politik, kita berbeda pandangan calon, ya udah, aku punya pandangan sendiri, kamu punya pandangan sendiri, kita sama-sama ingin hidup enak kok. Kita sama-sama ingin tidak diremehkan, inspirasi kita didengarkan. Ya udah, itu bagusmu kayak gitu, bagusku juga kayak gini, Hmm. gitu. Jadi dan untuk kita kritis pun, untuk kita berdiskusi itu jangan ujungnya itu ke personal, tapi kita harus kritis kepada program kerjanya.
oh apakah memberi makan anak seluruh Indonesia itu adalah program yang bagus? Impact Impact-nya ke ekonomi itu seperti apa? Oh apakah membangun apa namanya? Membangun koperasi setiap desa itu apakah hal yang bagus? Apakah benar-benar meningkatkan perekonomian desa? Apakah SDM kita sudah siap? Apakah pertanian, lumbung beras kita, peternakan kita apakah sudah siap? Kalau belum siap, nanti akan ada sebuah gejolak ekonomi lah. Kayak ekonomi kita nggak stabil. Ada bahan baku yang apa namanya langka, ada peternak yang jual langsung ke penerima atau pembeli, bukan lewat pasar. Maka di pasar jadi barangnya langka. Nah itu harus kita pahami juga, harus kritis juga. Oh apakah benar? Oh ada kalau calonmu itu menggratiskan internet. Apakah menggratiskan internet itu tidak punya impact? Nah, itu yang harus kita diskusikan. Bukan aku warnanya merah, kamu warnanya kuning. Yang merah yang paling bagus. Merah itu wong cilik. Kalau kuning itu kaum-kaum kapitalis, kan enggak? Bukan bukan ideologi yang atau diskusi yang seperti itu yang kita inginkan. Tapi program kerja, cara berpikir, itu yang kita diskusikan. Apakah calon ini benar-benar bagus untuk Indonesia ke depan? Itu sih kalau menurut aku. Betul. Kembali lagi, as I mentioned before, kalau memang demokrasi itu adalah tentang kedewasaan dan kesiapan dari rakyat. Yang tadi aku udah bilang di Aristoteles sih. Nah, yang jadi masalah memang ketika terjadi seperti itu. Nah, kalau memang dulu itu hal itu terjadi dan memang ditanggapi dengan kedewasaan pada saat itu. Nah, tapi kalau kita ngelihat sekarang dengan budaya kita kayak gini, dengan hal-hal seperti itu, nah kita kembali berefleksi apakah memang demokrasi ini masih pantas. Nah, malah memecah belah kalau kita masih menggunakan demokrasi menurut aku ya. Dan justru hal-hal yang kayak gini yang bikin kita was-was gitu ya. Nah, tapi memang ketika di tempatnya kita, di aku bisa bilang hukum kita lah ya. Kalau di demokrasi itu paling nggak 50% setuju. Itu demokrasi. Karena let's say masalah pilpres atau pilkada dan lain lah ya, itu kan baru bisa terjadi manakala dari pasangan tuh mereka mencapai result atau 50% lah. 50% pemilih 50% plus 1. plus satu gitu. Nah, artinya kan memang em, ya kurang lebihnya demokrasi seperti itu. Dan itu adalah upaya terakhir demokrasi, yakni melalui voting. Nah, gitu. Dan ya kurang lebihnya kalau dibilang demokrasi juga kita akan berkutat di situ terus ya Betul. kurang lebihnya tentang kedewasaan. Jadi kita kembalilah kedewasaan mungkin dimulai dari masyarakat yang kita lihat tadi tentang serangan fajar lain-lain, naik ke atas dari pemerintah apakah sudah cukup demokratis di dalam perumusan kebijakan, kembali lagi ke di dalam proses legislasi dan lain-lain, apakah ada sebuah ruang untuk masyarakat beraspirasi. Jadi kembali lagi kita kalau masalah demokrasi harus reflektif. Betul. Oke Mas, menanggapi yang pilpres atau pilkada, ini ada sesuatu hal yang menarik. Bagaimana dari reaksi jenengan terhadap batas usia ketika kita melakukan pencalonan? Apalagi kan ada yang baru-baru nih, yang setelah itu menggantikan undang-undang kan Mas? Oh iya. Iya. Wah, Jadi, mengubah lah ya. Itu gimana? Mungkin aku dari Mas Dikta dulu. aku ini podcasternya aku gantian nanya ya. Aku kan ya mungkin aku nyeritain bentar ya. Dulu itu kan dari peraturannya itu intinya kalau mau jadi cawapres itu harus 40 tahun. Kok Cawapres, cawapres? Hah? Kok Cawapres. cawapres, Mas? Apa? Ya waktu pilpres kan. Oh, Pilpres. Tapi aku wis mau dengar aja gitu. Iya loh, bisa dibaca ya. Batas usia pencalonan presiden atau wapres. Saya gue presiden ra diganti. Saya gue presiden ra diganti. Sing diganti iki. Iya, iya, iya. Atau kepala daerah lah ya. Sekarang aku wis aku tahu arahnya gitu kan. Apa? Cawapres. Nah, waktu itu kalau mau jadi cawapres itu harus 40 tahun.
harus 40 tahun. Nah, menurut teman-teman adil nggak nunggu 40 tahun itu? Ya, Nah, kita Iya tanyain sih, gantian. ganti, ganti ya. Kalau mungkin dari Mas Egi dulu, ya gimana? sebenarnya ya eh, adil dan nggak adil. Iya, Nggak adilnya itu ya kenapa harus buat jadi presiden, presiden, capres itu capres gitu kenapa harus harus nunggu tua? 40 gitu. Heeh. Tapi eh, kalau adilnya adalah ya itu dari sebenarnya dari personalku sendiri ya. Aku yang memandang gimana Gen Z sebenarnya ya. Itu kayak masih belum siap aja menurut Hmm. aku untuk dia memimpin negara yang besar. Itu menurut aku belum siap Ya, tentang kedewasaan mungkin dari ya. dewasaan. Ya, Betul, Iya, iya. betul. mungkin aku ada menambahi kait ya benar memang kalau dari usia itu bisa jadi karena kita kurang apa ya kayak kurang pengalaman lah di bidang tersebut. Tapi menurut saya itu pengalaman itu gimana ya? Emang guru yang paling berharga kan pengalaman iman. Tapi Iya. bukan berarti setelah umur 40 tahun itu adalah orang yang sangat baik Ya, ya. untuk memimpin. Mungkin saja bisa di bawah 40 tahun sudah baik untuk memimpin. Berarti kalau gini sepakat lah ya intinya. Sepakat. Nah, Hmm. jadi setelah diadain kayak judicial review, intinya waktu itu adalah buat jadi cawapres itu nggak harus 40 tahun. Selagi dia punya kayak pengalaman sebagai kepala daerah. Nah, itu Hmm. kan artinya kayak, oh berarti ini orang berpengalaman. Nggak Hmm. harus 40 tahun. Iya, Intinya iya. gitu ya. Nah, jadi masalah adil atau enggak, kita sampingan dulu lah. Gitu kan. Intinya kalau dari hukum berkata demikian artinya kayak udah ada semacam justifikasi tuh apa ya kayak apa reasoning sendiri ya alasan sendiri yang Hmm. mungkin kurang lebihnya kalau dari teman-teman tadi ya kayak gitu artinya memang kan oh nggak harus nunggu 40 tahun kok bisa kok manakala emang dia udah jadi apa namanya kepala daerah gitu loh jadi itu sebagai pengalaman nah kurang lebihnya latar belakangnya tuh kayak gitulah nah jadi ya aku bisa bilang nyuwun sewu Hmm. nyuwun sewu nah cuman sayangnya pada saat itu kan memang, sedikit dinarasikan ya, berkorelasi dengan salah satu keluarga juga dan Hmm. lain-lain, nah gitu. Jadi syarat batas usia pencalonan mau presiden, wapres, kepala daerah, apapun, sebenarnya selama diubah apapun itu dan ada alasannya itu sah-sah Sah-sah saja. saja. Tapi mungkin di balik keputusannya itu yang harus diperhatikan. Kayak ada nggak sih bahasanya udang di balik batu atau Hmm. kayak bahasanya ada nggak sih kayak titipan atau Hmm. mungkin kayak apakah dia dilaksanakan untuk melanggengkan dinasti atau Hmm. amit-amitnya untuk mempertahankan relasi kuasa dan lain-lain. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu. Itu Oke. tanggapan aku sih. Kalau dari Mas Sisi, Wah, kalau dari aku ya, ya mungkin waktunya aja sih yang kurang pas. waktunya. Waktunya aja yang kurang pas. Kok yo pas sih? Kok yo pas sih gitu loh. Kok yo pas sih? Oh mungkin baru kepikirannya pas itu. Iya. Dan juga waktunya pas. Hmm. Jabatan-jabatannya juga Hmm. pas mungkin ya. Anaknya, kok anak. Anaknya. Ya anggap aja lah wali kota Solo. Oh Ya, ya. ya. Anggaplah wali kota Solo umurnya 30-an. Mm-mm. Punya bapak presiden. Pas banget yang bisa merubah undang-undang itu pamannya. Pamannya. Iya. Nah, itu kan menjadi tanda tanya yang besar. Kok ya di pas ini gitu loh. Hmm. Gitu loh. Jadi kayak ketika bener kata Dikta ini sebenarnya nggak melanggar undang-undang. Ini tuh bener-bener nggak melanggar undang-undang karena ini diubahnya pun sesuai dengan aturan yang ada. Hmm. Betul. Tapi apakah ada udang di balik batunya itu yang harus kita ketahui. Iya, iya, betul, betul. Gitu sih. Oh ya, Jadi mungkin harusnya tuh politik yang tunduk ke hukum, betul, bukan hukum yang tunduk ke politik. betul. Betul. Bukan hukum yang menyesuaikan siapa yang menjabat. Betul. Betul, Politik betul, yang betul. Betul, betul, setuju. Jadi masalah itu kembali ke teman-teman. Iya, betul. Jadi kalau menurut aku perubahan undang-undang batas pencalonan itu bagus untuk kita juga. Karena kita siapa tahu lepas dari kuliah kita langsung jadi wakil presiden.
kita langsung jadi presiden. Amin, amin. Kan siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu. Kan juga mempermudah kita. Iya, benar, betul, Wong betul. kita juga pernah apa namanya? Ini kan ditulisnya kan udah pernah menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umumnya seperti apa? Kalau pemilihan umumnya di tingkat sekolah saya juga bisa. Oh Iya. iya. Ketua OSIS. Ketua OSIS. Saya juga bisa mencalonkan sebagai wakil presiden. Iya. Nah, tapi kan kalau di undang-undang kan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU. Nah, itu kan saya juga nggak bisa kan berarti. Dan saya juga bukan anaknya presiden. Oke, keamanan aman. Takutnya ada yang gedor nanti. Aku langsung siap tanda. Balik lagi ke ketika kan eh, kalau misalkan ini udah misal kepilih nih wapres yang lebih muda mungkin ya lebih muda, Hmm. tapi ketika dia menjabat tuh kayak pandangan masyarakat itu kayaknya kok mungkin kok ini nggak ngapa-ngapain. Ngantuk gitu ya. Iya, ngantuk. Minum dulu, Amit. Lanjut. Itu malah menimbulkan apa ya, masalah masalah tersendiri gitu, masalah sendiri lagi gitu. Ketika di awal udah milih ini, ketika sudah jadi kayak gini malah dikomen lagi. Itu menurut pendapat Mas Dikta dan Mas Jiji itu seperti apa? Gimana sih? Aku. Kamu dulu tahu dulu. Kamu. Kalau mungkin dari aku ya. Oh enggak. Kalau dari aku, kalau semisal beliau sudah terpilih, ya udah kita kritisi kebijakannya aja. Kayak yang aku katakan tadi, kita kritisi itu kebijakan bukan personalnya. Kita pun benci itu bukan benci personal, tapi benci kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau, pemimpin-pemimpin kita ini. Jadi kalau misal dia sudah terpilih ya percaya saja bahwa kita akan dibawa ke Indonesia emas. Nah, itulah menurutku kedewasaan politik itu seperti itu ya. Betul. Jadi kayak kita tetap kritis, kita tetap oh ini salah kita kita kritisi. Tapi kalau misal memang dia yang terpilih ya udah kita berjalan sesuai dengan jalannya aja yang kita kritis tetap kritis walaupun itu pilihanku juga. Mungkin itu menjadi pilihanku pada saat pemilu. Aku juga berhak dong untuk mengkritisi. Wong aku Ya, juga milih. ada andilnya. Kalau nggak ada aku mungkin 50+1 itu nggak ada. Nggak ada. Betul. Oke, kalau aku ya mungkin ini tadi masalah demokrasi lagi ya. Demokrasi itu artinya dari masyarakat. Sorry. Pemerintah itu yang terpilih merepresentasikan masyarakat. Artinya pilihan kita ini nggak jauh-jauh beda dari kita. Nek kita sukane One Piece, ya wis pilihannya kita berarti ya mungkin suka One Piece bahasane. Nek pilihannya kita apa? Sorry, kita sukane biru ya pemimpin kita biru bahasane. Gitu ya bahasa kasarnya lah ya. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu sih. Kalau masalah dari demokrasi bener tadi tentang kedewasaan demokrasi. Kritiklah perihal hal-hal yang memang dilakukan di dalam kampanye dan tuntutlah janjinya karena itulah adalah apa maaf itu adalah demokrasi gitu loh. Jadi ya tujuan kita adalah mengawasi gitu. Kita yang sebagai Walaupun itu sudah menjadi tugasnya DPR ya. iya Tapi ya Kalau kita yang mengawasi, DPR tugasnya apa? apa? Minum lagi lah. Minum lagi, minum lagi. Rokok sambil rapat. ya kurang lebihnya kayak gitu sih kalau Oke. demokrasi ya intinya ngerepresentasiin gitu dan itu memang benar pilihan kita intinya awasin gitu Tuh. karena kita juga punya hak karena oh kita udah milih kalian janji kayak gini mana gitu. Tapi kan ketika sudah terpilih
kita harus ya udah terpilih ini ya A gitu kan. Tapi malah A ini kayak sedikit ya positifnya ada, mengecewakannya ada, tapi itu malah kadang membangun para yang mungkin yang tua-tua, yang lebih dewasa mungkin pemikirannya itu malah, "Ah ini kalau yang masih muda kayak gini masih kurang kompeten." Nah, itu Betul. kan juga kan berpengaruhnya bukan ke beliau doang, mungkin ke yang kita-kita ini Mm-mm. gitu. Itu gimana tanggapan? budaya budaya pemikiran kita nggak sih kurang lebihnya kayak gitu, terlalu Betul. mengeneralisasi. Bahkan sekarang kalau aku bisa bilang kasihan itu politisi-politisi muda yang berkompeten. Justru malah tertutup sama hal-hal yang seperti itu. Padahal aslinya politisi muda yang sangat berkompeten itu ada. Politisi muda yang sangat menjadi benar-benar harapan kita tuh ada. Tapi tertutup sama hal-hal yang kayak gitu. Karena apa? Kita terlalu ngegeneralisasi lah. Kayak, oh ternyata orang muda tuh kayak gini. Sangat sangat apa ya, kayak lambat sekali gitu. Ada kita juga pernah bilang tuh sebagai orang muda, "Ah, orang tua apaan, kayak lambat banget Iya, kerjanya," gitu. mhm, "Udah zaman Orde Baru lain-lain," gitu kan. Nah, padahal aslinya enggak. Ada kok yang memang orang tua memang gesit, orang muda memang dia gercep, peduli gitu. Tapi ya emang itu budaya kita sih, budaya pemikiran. Menurut Zizi gimana sih? Betul. Ya itu tadi lah. Kita mungkin memandang umur itu nggak masalah. Memandang umur itu nggak masalah. Tapi juga kita harus memandang juga apakah dia tuh kompeten atau enggak. Dia muda tapi dia kompeten. Dia dia tua tapi nggak kompeten. Apakah kita harus menjejerkan kedua orang itu? Kalau kita jejerkan ya kita pilih. Nah, aku sendiri aku pilih yang kompeten. Hmm. Walaupun itu muda. Kalau misal mudanya nggak kompeten, tuanya yang kompeten ya aku pilih yang tua. Jadi umur tuh bukan alasan kita untuk memilih kalau menurut aku. Kan standar gitu ya. Iya, Iya, bukan bukan menjadi patokan lah. mencari yang terbaik di antara yang terbaik atau yang Betul. terburuk tadi ya. Nah, kalau semisal memang oh dia nggak kompeten ya nggak usah dipilih. Muda tapi nggak kompeten ya nggak Buat usah apa? dipilih. Buat apa? Wong habis dipilih dia jalan-jalan ke luar negeri terus nggak ngajak kita jalan-jalan pakai uang kita itu. Mungkin bisa minum dulu. oh, minum dulu. Saya masih ngantuk tadi. Saya kurang Jadi kalau teman-teman nggak tahu ini krunya dari belakang ketawa-tawa gitu. krunya hanya mendengarkan. Iya. Sambil was-was tiba-tiba ada yang grep. Tenang ada ormas di depan. Ya tapi kalau kita memang bicara tentang demokrasi kurang lebihnya lucunya kayak gini sih teman-teman. Karena memang Iya. seharusnya demokrasi yang mengenal kebebasan dan kayak gini. Tapi kenapa kadang kala itu ada hal-hal yang mungkin agak dibatasi Iya, betul. Iya. gitu. Jadi kita kayak mau ngungkapin tuh agak Was-was takut. juga Ya, mungkin. betul, betul, betul. Tuh. Oke, Mas Dikta. Tadi kan ada yang terkait tentang warna ya. Warna misal kayak biru-biru, kuning-kuning seperti itu. Oh ya. Sebenarnya itu apakah ada dalam poin 3 itu wujud ekspresi berkampanye lewat tren fashion dalam politik itu? Apakah maksudnya ada tertentu kah atau gimana? Tentu ya kalau sebenarnya kalau aku bisa bilang kampanye itu bebas selagi nggak melanggar undang-undang. Masanya kalau di undang-undang tuh ngelanggarnya kayak cuman hal-hal kayak misal nggak boleh pakai kendaraan dinas mungkin, Mm-mm. kayak nggak boleh di lingkungan pendidikan. Sisanya sih bebas teman-teman. Kayak misal kita mau pakai biru karena oh suka biru, merah karena suka merah. Kita mau kayak oh aku pakai baju Top Gun Maverick karena kayak waktu ngetren banget tuh. Mm-mm. Iya. Kayak ya ngapunten ya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu waktu dulu atau mungkin jadi apa tuh Mas namanya? Naruto. Naruto. Nah, Oh. bisa juga itu sebenarnya tidak dilarang sih buat teman-teman. Dan itu ada bener. Dan itu bukan semisal kayak kita menggunakan warna tersebut, kita bukan seakan-akan kayak kita tuh umat atau kaumnya tersebut ya Mas ya? Enggak sih. Kalau dalam berkampanye itu bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayak orang-orang itu apa ya namanya? Menjudge bahwa oh kamu pakai merah berarti kamu gengnya Kubu Mak ini, Banteng. ya. Oh Nah, ya. kalau kamu pakai apa namanya baju kotak-kotak berarti kamu gengnya geng Solo gitu kan Mm-mm. nggak ada. Jadi kalau semisal pada zaman pemilu gitu
kita tuh pasti ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Jadi warna itu sangat berpengaruh. Apalagi buat misal kayak aku pakai jaket denim yang warnanya biru muda. Nah, itu pasti ada wah ini Oh ya, geng iya. Solo. bahkan nggak cuman warna kayak apa gerakan tangan juga ya. Betul, Oh iya, Makanya waktu ada ASN ya. pemilu kan gini semua. Iya. Iya, betul betul betul. Betul, bahkan betul. kalau misal berkaitan dengan warna, warna itu pun sekarang menjadi warna kenegaraan sepertinya. Maksudnya gimana, Mas? Kayak, oh, aku pakai warna biru muda pada saat kampanye. Itu akan melekat terus pada saat dia menjabat. Contohnya, karpet di kantor negaraku jadi biru muda. Hmm, Dasi pada saat upacara dulunya merah, sekarang biru muda. udah. Gorden biru Biru muda. muda. Jadi kayak itu sebuah brandingnya diri sendiri gitu loh. Oh, warna ini tuh memang sengaja seperti itu untuk ya apa ya? Kaum kuku tuh banyak. Dan aku tuh kaum berkuasa Hmm. gitu. Mungkin ya kayak gitu ya mungkin ya. Psychological color lah Betul, maksudnya. betul. Warna merah warnanya ngejreng. Tuh. Hmm, Ada ya, tambahan, Mas? Jadi, saya tidak begitu paham. Warna-warna ya, saya juga Warnanya lebih. warna kabel sih. berarti sangat mempengaruhi ya, Mas. Apalagi ketika pada saat masa-masa tersebut ya. Betul. Kalau menurut aku sendiri sangat berpengaruh. Bagi kita. Betul sih. Bahkan sampai sekarang nggak sih? Kalau misalnya kita pakai merah, wah ini nih gitu. Betul. Nggak Iya cuman sih. waktu pemilu dong sih. Iya. Apalagi warna-warna tertentu ya. Kayak merah, kuning itu pasti. Oke sih, Mas. Lanjut ke ada program-program yang condong berlari ke gimmick. Nah, ini sudah pengen bertanya nih. Mm-mm. Ini kan Gimana, Mas? program-program yang condong beralih ke gimmick, misal yang sekarang ini program eh, eh, MBG. Ini sebenarnya itu hanya gimmick doang atau memang untuk benar-benar untuk rakyat gitu. Soalnya kayak apa ya, banyak banget orang-orang yang program-program yang apalagi MBG ini kayak benar-benar menurutku sih memanfaatkan program. Orang-orang kan orang biasa mungkin dia punya uang banyak, dia buka dapur, udah bisa ini MBG mungkin ya. Tapi kalau menurut Mas Dikta dan Mas Jiji itu seperti gimana? Oke. Mungkin aku dulu ya. Ini buat teman-teman atau mungkin Bapak Ibu dosen yang menonton podcast ini, mohon dicatat bahwa janji politik atau Mm-mm. janji saat kampanye itu nggak bisa dituntut manakala nggak terpenuhi, gitu ya. Itu dulu. Jadi buat kita besok kalau pemilu pastiin make sure kalau emang kita memilih calon tuh yang memang benar-benar punya program yang dia tuh realistis, realistis. Karena janji kampanye tuh nggak bisa dituntut teman-teman. Itu dulu ya. Hmm. Nah, jadi ketika aku ngelihat sebenarnya banyak program gimmick dan itu bahkan dari banyak-banyak capres gitu ya atau cagup atau wali kota lain-lain gitu, bupati. Karena apa? Karena mereka tuh ingin ada something new yang memang membedakan mereka dari pemimpin sebelumnya yang dianggap sebagai terobosan dan itu diunggul-unggulkan tuh pasti ada. Pasti ada. Tapi kembali lagi ke yang pertama, apakah rasional? Misal kita pengen membangun katakanlah kota A sebagai kota metropolitan. Mm. Dalam 5 tahun kota ini akan seperti ini gitu. Udah ada gambarnya lain-lain. Tapi apakah realistis? Kita tanya lagi. Misal kita ingin memberi makan, kita ingin untuk melaksanakan program ini. Nah, apakah realistis gitu? Jadi itu perlu diingat dulu. Gimik itu pasti ada. Kalau masalah tadi apa yang ditanyain kayak apa? Itu ya? Ya, MBG ya. MBG. Nah, masalah gimmick atau enggak, aku ngerasa kalau sekarang itu karena dia udah direalisasikan, tapi mungkin ada beberapa hambatan gitu ya. Jadi ini memang mungkin program yang bahasanya masih trial error loh. Dia masih dalam tahap penyesuaian. Tapi ya memang ketika program itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus kayak disesuaikan. Oh, misal kayak
kalau aku membuat program ini, itu apakah nanti akan berdampak ke ekonomi, ke sosial, kelangkaan produk mungkin tadi yang di-mention Mas Iya. JJ. Jadi kurang lebihnya gimik atau enggak selama dia udah dilaksanakan ya kita dukung, tapi kita juga harus tetap mengawasi untuk program tuh paling enggak program tuh berjalan untuk jangan memaksa lah. Tetap realistis dengan kondisi APBN, dengan kondisi sosial masyarakat yang seperti ini, dengan ekonomi sosial lain-lain, sehingga program itu benar-benar berjalan, realistis, tidak mengganggu kestabilan, dan benar-benar terrealisasi. Itu kalau dari aku. Oke, kalau dari Mas Cici? Mungkin pada saat kampanye tuh ada gimmick-gimmick yang diberikan ya. Kayak contohnya, kalau nggak salah dulu pernah mengatakan sebelum saya apa ya, sebelum saya lebih tua lagi, saya bercita-cita ingin memberikan seluruh anak Indonesia makan bergizi. Itu mungkin gimmick dari beliau untuk menarik pemilih supaya milih dia. Setelah jadi, apakah itu menjadi bentuk gimmick? Iya, ketika eh apa namanya? Dinarasikan positif mungkin. Betul, dinarasikan positif. Kayak nggak yang keratunan itu kan karena nggak terbiasa makan spaghetti. Ya kayak gitulah. Iya. Ya kalau misal memang programnya nggak bagus ya, ya baik kita evaluasi untuk kedepannya supaya programnya berjalan dengan lancar. Kayak gitu. Jadi kayak lebih memang ya kalau nggak realistis ya nggak usah dilakukan nggak apa-apa gitu loh. Gitu nggak sih Dik? Ya daripada kayak ngeganggu stabilitas lain-lain gitu. Iya Hmm. kayak malah barang baku malah jadi Mahal, mahal. kitanya yang kedampak. Heeh. Kita disuruh efisien tapi malah keluar negeri. Aduh, Betul. iya beli tablet, beli motor, Nah, beli itu kebijakan yang kayak malah ngerepotin kan Iya. kalau emang betul. dijalanin gitu. Tapi sangat menarik sih Mas, apalagi yang pernyataan Mas Dikta ketika calon tersebut sudah terpilih kita tak bisa Gugat itu ya. gugat itu. Itu saya baru tahu itu. Iya, baru Saya baru tahu. tahu. Kayak karena udah banyak sebenarnya kayak gitu tuh dituntut gitu kan. Mm. Nah, ternyata kita nggak bisa gugat tuh. Sempat ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kayak keputusan hukum, keputusan hakim. Jadi kalau teman-teman di sini besok memilih, pastiin program dari yang mau kita pilih itu benar-benar realistis Hmm. gitu. Itu yang ngebuat orang tuh nggak aware gitu. Karena kalau memang kita bilang bisa dituntut, nah kita besok tuh tuntut bareng-bareng karena pasti banyak itu kepala daerah maupun mungkin kepala-kepala lain itu pasti kayak banyak tuh program mereka yang mungkin nggak berjalan, mungkin belum terrealisasi. Janjinya pertumbuhan ekonomi sekian, kemudian UMR minimal sekian, itu pasti banyak yang belum terwujud. Yakin aku. Dari misalkan kan MBG tadi ngobrolin MBG ya. Kan dari MBG ini kan dia tadi Mas JJ nyinggung ada kita jadi kesulitan cari bahan pangan lah apa-apa. Tapi kan bukannya dari film kalau kan pasti Mas Dikta, Mas JJ teman-teman juga udah pasti udah banyak nonton misal Pesta Babi ya. Jadi kan itu kan ada usaha pemerintah dalam membangun dalam segi pertanian gitu. Pastinya kan mungkin eh, nggak akan kekurangan. Hmm, Itu menurut Mas Dikta gimana? jadi dulu deh. Mas JJ. Kalau dari aku, memang kalau semisal PSN atau swasembada pangan itu sedang digembor-gemborkan akhir-akhir ini. Karena mungkin itu untuk mendukung program dari MBG, program MBG ini. Betul. Tapi apakah eksekutornya itu berkompeten di bidang pertanian dan peternakan? Tentu sih. Nah, pernah kan ada namanya apa sih? Eh yang swasembada pangan itu namanya Oh, apa ya? Kayak yang ada di food estate. food estate. Food estate. Food estate yang ada di Kalimantan. Oh, ternyata gagal. Iya. Dan itu Ah, malah menimbulkan polusi yang sangat besar Betul. betul. pada tahun itu. Iya, kalau semisal tidak dilakukan oleh ahlinya, ya itu pasti akan tidak
berjalan secara maksimal. Jadi kalau misal film Pesta Babi itu menggambarkan Papua yang seperti itu, ya aku berterima kasih karena aku bisa melihat saudara-saudaraku yang ada di Papua ternyata merasakan hal yang seperti itu. Hmm. Dan bahkan di cuplikannya itu orang yang di sana menanam umbi-umbian tuh disuruh menanam padi. Padi. Iya, Betul. Itu betul kan betul. juga kayak apa? Wah, itu bukan budaya mereka banget. Iya, Mm-mm. kan ada kita tuh mau belajar, tapi ya ajarin kita. Wong Mm-mm. kita tuh nanemnya makannya itu sagu, makannya ubi, tapi tiba-tiba disuruh Padi. Padi, padi, makan beras, suruh makan nasi, nyawit. apa? Oh, Nyawit sih. kan ada lahan sawit di sana. Oh ya, Ada lahan sawit di sana. kayak gitu. Jadi kayak ya Indonesia tuh beragam. Ada yang pesisir makannya ikan, Iya, terbiasa makan ikan. Ada yang di pegunungan terbiasa makan Iya, sayur betul. beras gitu. Ada yang di Papua terbiasa makan sagu dan juga teman-temannya ubi dan lain-lain. Ya kita harus menyesuaikan tempatnya. Kita nggak bisa mengeneralisir semua daerah di Indonesia tuh makannya nasi. Karena itu sangat bertolak belakang dengan keadaan yang ada di sana. Beda culture ya, Mas. Betul, beda Benar. culture. tapi kalau dari film Pesta Babi sendiri, itu menurut Mas Dika, Mas Cici itu sebenarnya itu film itu membangun narasi yang arahnya negatif banget apa enggak gitu. Negatif apa enggak? Soalnya kan kalau dilihat dari filmnya itu kan eh itu kayaknya bener-bener yang dokumenternya itu bener-bener ini Papua kayak gini. Ini kondisi orang-orang Papua kayak gini. Orang Papua resah, hutannya dibabat semuanya. Kayak gitu. Itu malah kalau aku sendiri ya, itu film itu kadang ya kalau ditonton dengan orang yang pemikirannya mungkin lebih kritis, mungkin masih oke lah. Tapi kalau eh ditonton dengan orang dengan apalagi kaum kaum Gen Z yang pemikirannya masih cukup pendek, itu malah kadang menurutku malah membangun narasi yang malah bikin rusuh lah, tiba-tiba Papua lah gini 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 gini. Itu menurut Mas Dikta dan Mas Diji itu seperti apa cara menanggapinya dengan film Pesta Babi itu? Kalau dari aku sendiri ya, em, setiap hal di dalam demokrasi itu pasti punya kepentingan. Itu dulu. Dan kepentingan dari pemerintah pasti adalah programnya, adalah swasembada pangan. Tapi ada juga kepentingan orang-orang asing yang dia itu menunggangi banyak-banyak lembaga gitu. Bahkan kemarin itu sempat ada salah satu cuitan itu tentang bahwa di dalam film Pesta Babi ini dia didanai oleh asing dan salah satunya adalah untuk kepentingan politik. Nah, kemudian juga tiba-tiba kemarin Mama Jasinta ya, Mm-mm. Maras Ya, itu cinta. kan juga mengatakan bahwa itu tidak benar begitu ya. Dan kita melihat mungkin bisa jadi itu menggambarkan atau bisa jadi itu memang tidak menggambarkan. Karena itu adalah ranah yang tidak bisa kita sentuh. Kebenaran material yang ada itu kita nggak bisa lihat teman-teman. Karena mungkin dokumenternya bisa seperti itu, tapi kita belum melihat secara jelas di lapangan begitu. Karena pastinya ada dua kepentingan yang saling berkonflik di situ. Iya. Dan aku masih jujur aku belum berani komen kayak ini A ini B. Tapi yang aku pengen pesan adalah ketika kita melihat seperti itu, jangan langsung ditelan mentah, tapi Mm-mm. adalah buat itu sebagai sebuah hal yang bahasanya menambah POV kita. Bahwa ketika pemerintah menjalankan program swasembada pangan, ada juga orang yang hak wilayahnya direbut. Ada juga orang yang mungkin di sana pro gitu. Ada juga yang mungkin kontra dan hal itu yang sebenarnya harus kita kritisi. Kita lihat apakah itu adalah sebuah yang membangun atau perlu dikritisi. Kalau aku bisa bilang, hal yang harus dilakukan untuk saat ini adalah bukannya menghentikan narasi, bukannya menambah narasi yang lain, tapi adalah kita harus benar-benar mencari kebenaran yang material di situ. Artinya apa? Bukannya kayak makin memperpanjang masalah, tapi kita harus benar-benar fully kita cek benar-benar kayak apakah di situ memang ditunggangi kepentingan asing ataukah emang pemerintah bisa buruk seperti yang dinarasikan. Justru yang terpenting di situ. Kalau menurut aku pribadi. Jadi gimana Ji? Kalau dari aku sendiri
film Pesta Babi itu bukan apa ya? Jangan kita jadikan sebagai alasan kita untuk marah kepada pemerintah. Dan jangan sampai kita anarkis lah karena film Pesta Babi. Karena benar kata kita jadikan film Babi itu sebagai apa ya? Ilmu pengetahuan baru, Sudut pandang ya, sudut Mas. pandang baru. Jadi kalau semisal kita marah karena film Pesta Babi yang disinyalir sebagai alat untuk mengadu domba kita, kalau memang itu benar, lalu berarti kita diadu domba dengan negara kita sendiri, pemerintah kita sendiri. Harusnya kita jalan beriringan untuk menuju ke Indonesia maju, tapi ini malah kita diadu domba di tengah jalan. Betul. Iya. Kayak ya udah, kalau misal memang pemerintah salah, ya kita harus mengkritisi pemerintahnya. Kebijakan di sana tuh harusnya nggak kayak gini loh, Pak. Tapi juga pemerintah harus juga menerima apa kritikan dari kita. Kalau pemerintah nggak menerima, terus dari rakyat juga punya isu yang berkembang film Pesta Babi ini didanai oleh asing, terus untuk memecah belah, sama-sama marahnya ini. Sama-sama marahnya ya kita nggak bisa menuju ke arah Indonesia emas. Gitu sih kalau dari aku ya. Jadi ya mungkin film Pesta Babi sebagai sudut pandang yang baru aja sih. Kayak dari aku, oh ternyata di Papua tuh seperti itu. Oh berarti pemerintah tuh ada salahnya ini yang harus kita kritisi. Gitu sih. Saya juga sangat setuju, Mas, sama pendapatnya jenengan-jenengan. Karena emang bener, Cek, kayak kita nggak bisa melihat tuh cuma dari satu sisi. Iya sih, benar sih. Iya, apalagi kan dari Mas Jisi sudah menyampaikan kalau swasembada pangan ya, Mas, ya. Iya, Itu ketika bisa berhasil pun juga dampaknya juga ke kita. betul. Betul, tuh, saya sangat setuju sih itu. Ya mungkin saya kurang literasi ya. Mungkin ya saya nonton langsung, wow, ini Papua digini kan gitu. Gunanya sharing nih, Cek. Gunanya sharing, betul. Gunanya Gunanya diskusi sharing. tuh di Gunanya sini. diskusi Betul, di betul, sini, betul. betul. Jadi kita sebagai Gen Z yang kritis harus sering diskusi. Betul, betul. Oke, Mas, ini next ada sebagai kaum muda, hak apa yang dimiliki kita? Dan sebagai kaum muda harus merespon seperti apa? Dan menurut hukum seperti apa? Bisa dimulai dari Mas. Mungkin ini lebih ke hukum, jadi saya Betul. serahkan ke mahasiswa Oke, hukum saja. oke. Kayak, Oke. jadi kalau masalah perkara tentang apa hak-hak kita aja ya. Hmm. Hak kita aja tuh, let's say jangan kaum-kaum muda deh. Kita bilang tentang semua manusia yang ada di Indonesia, semua warga negara. Nah, tentang hak itu sebenarnya udah diatur di dalam konstitusi, di undang-undang kita di pasal 28. Semua itu. Hak untuk kita berserikat, berdemokrasi itu ya. Kemudian hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, lain-lain gitu ya. Hak kita itu adalah kita mempunyai hak yang sebenarnya dilindungi oleh negara. Dan teman-teman bisa cek nanti di pasal 28 itu sangat banyak sekali haknya yang perlu kita perjuangkan. Nah, mungkin di sini aku agak nge-highlight kayak tentang kaum muda itu punya hak apa lagi. Kalau aku bisa bilang bukan hak tapi adalah sebuah privilege. Privilege dari kita kaum muda ini adalah mungkin bisa aku bilang bedanya kita sama kaum-kaum lain mungkin ya. Ya let's say kayak boomer lain-lain Iya. itu. Kaum muda adalah kita mungkin dekat dengan teknologi, kita dekat Hmm. dengan informasi, di mana kita dekat juga dengan pengetahuan. Dan memang itu yang ngebuat kita adalah dipandang sebagai suatu kaum yang memang terpelajar dan memang punya hak-hak yang besar. Jadi karena kita akses ke pengetahuan ada, akses ke konstitusi apa yang kita perlu, kita dilindungi itu ada. Jadi kayak kita paham gitu gimana cara memperjuangkan hak-hak kita. Kita paham gimana sejatinya sistem tuh harus seperti apa. Jadi kita tuh bisa dikatakan adalah orang yang paling kritis, kaum yang paling kritis. Hmm, Itu menurut hukum. Menurut Menurut JJ. kalau dari kita sebagai kaum muda apa hak yang kita miliki ya kita pasti punya hak untuk memilih di pemilihan umum. Betul. Kita punya hak untuk berdiskusi. Kita punya hak untuk mengkritisi. Kita juga punya hak untuk menuntut. Jadi
yang dikatakan oleh mahasiswa hukum itu benar. Karena saya bukan mahasiswa hukum, jadi saya nggak tahu landasan di undang-undangnya seperti apa. Tapi yang saya tahu memang itu hak kita sebagai warga negara di negara yang demokrasi. Di negara yang demokrasi itu malah harus banyak diskusinya, Nek, Betul. menurutku. Karena kalau kita nggak diskusi di negara kita yang dihadapkan dari berbagai pilihan, ya kita hanya punya satu sudut pandang aja. Gitu sih, Nek. Menurut aku secara singkatnya seperti itu. Bahkan di dalam proses pembentukan perundang-undangan tuh ada namanya partisipasi bermakna. Artinya right to be heard, considered and informed. Kita punya hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan juga diinformasikan kebijakan apa aja yang nanti ke arah kita. Tuh. Oke. Kan tadi dia dibilang Mas JJ kan hak untuk menuntutnya. Tapi sedangkan yang aku pernah lihat ya kalau nggak salah di Semarang ya. Oh, dari UNES itu dia ya mungkin sedang lagi demo dia menyuarakan sesuatu, aku lupa. Tapi dia ya intinya kan dia dia pasti menuntut. Tapi dia tuh malah dicari polisi, mau Hmm, ditangkap gitu. Tapi nah, itu kan juga bisa aja jadi salah satu faktor yang bikin dari satu orang itu kan pengaruh lingkungannya kan pasti besar. hmm, Wah, orang ini cari polisi gitu. Nah, jadi kebanyakan mungkin jadi kita ini kayak jadi takut. takut. Udah aku ya nggak setuju tapi aku nggak mau menyuarakan Mm-mm. gitu. Takut ambil resiko lah yang Takut kita ambil bilang. resiko, takut yang tadi yang bilang takut ditangkap polisi itu. Itu menurut tanggapan ini Mas JJ yang mungkin pernah terjun langsung Ke lapangan. ke lapangan itu gimana, Mas? Yang kalau misal dari aku yang ya aku nggak selalu ikut terjun langsung sih ya, tapi ya pernah. Iya, Mungkin kalau semisal kita tidak merusak fasilitas umum dan mengkritisi sebatas wajarnya, misal ya kita tuntutannya ke kebijakan A, ya kita harus menuntut di kebijakan A saja. Jangan nambah-nambahi ke personal kayak Eh, mukamu kayak bolu ketan hitam gitu kan enggak. Micu anarkis ya Ya maksudnya. memicu anarkis dan itu bisa disebut juga provokator nanti kalau Mm. misal seperti itu. Nah, kalau semisal memang itu tidak bisa dilakukan, ada juga caranya itu kayak uji materi, judicial review. Bener ya? betul. mmm, Jadi kalau misal kita ada cara kita kritis di jalan, ada cara kita kritis langsung kita tuntut di pengadilan. Itu udah ada contohnya beberapa kasus yang naik ke pengadilan dari masyarakat Mm. itu lolos di pengadilan. Salah satunya adalah Mapol Solo, apa? Mapol Solo, Apa itu tahanan politik. tahanan Mm. politik. Betul. Ada lagi yang satu yang gede, yang membuat apa namanya batas usia tadi. Oh iya, 90 PUU tahun 24. Nah, itu tuh dari salah satu mahasiswa dari UNSA Mm. itu menuntut ke MK yang untuk mengubah batas syarat usia minimal capres dan cawapres semula mutlak 40 tahun menjadi eh, memberikan kesempatan bagi warga negara yang berusia di bawah 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Itu dituntut oleh mahasiswa UNSA dan tuntutan tersebut lolos. Berarti kita juga bisa lewat jalan uji materi. Ada juga di Jakarta itu tentang gugatan polusi udara di Jakarta. Itu juga menang. 32 warga Jakarta yang bergabung dalam koalisi ibu kota itu menuntut ke MK eh, tuntutannya itu kepada yang tergugat itu presiden, menteri LHK, menteri kesehatan, menteri dalam negeri, serta gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat dan hasilnya mengabulkan gugatan tersebut. Jadi memang kita punya punya hak untuk itu. Kita ada jalan seperti itu.
Berarti nggak melulu tentang selalu kita harus demo ya, Mas? Nggak Hmm. melulu, nggak melulu. Oke. Nah, kadang tuh kayak pemikiran pertama orang-orang awam ya, Mas. Kayak beberapa dari kita tuh juga sudah capek ketika kita melakukan demo. Ya memang kita demo itu eh, tidak anarkis. Tapi terkadang tuh beberapa demo yang tidak anarkis itu tidak didengar, Mas. Contohnya aksi Kamisan. Itu kan sudah berjalan sangat lama. Tanpa ada anarkis juga tidak pernah ada titik terang sampai sekarang. Setahu saya, Mas, ini. Mohon dikoreksi jika salah. Ada beberapa calon presiden yang menjanjikan untuk membereskan kasus reformasi. Jadi ya kasus-kasus orang hilang, orang meninggal, itu presiden tersebut menjanjikan. Tapi setelah dia masuk ke dalam lingkup pemerintahan, Mhm. lingkup elit, mungkin janji Ketularan. tersebut ditaruh di paling bawah. Jadi nggak jadi nggak Nggak kelirik. nggak kelirik Iya. gitu. Sampai Kayak sampai 2 tahun menjabat pun nggak sampai gitu loh, nggak sampai paling bawah gitu betul, janjinya. Mungkin janjinya banyak betul. Ya digorong-gorong. kembali lagi janji politik tidak dapat digugat. Bukan, betul, Betul, betul. betul. Janji politik itu menurutku cuman sebagai gimmick ya. Ya Bisa jadi beberapa beberapa itu tidak bisa jadi keseluruhan. gimmick buat ya untuk Anda memilih saya gitu. Mhm. Oke, menarik nih. Baru Tapi tahu aku. iya. Tapi kan kalau misal dari segi satu yang benar-benar itu kan HAM ya, Kamisan itu kan melanggar HAM ya, sampai Betul. dihilangkan gitu, tembak gitu kan, dihilangkan nyawanya. Nah, itu kan malah membuat yang orang-orang pada zaman itu, misalkan yang waktu demo itu dia masih berkuliah, terus sekarang dia tahun ini dia punya anak, setelah anak ke Gen Z kan malah gak usah ikut demo, Betul, betul. gak usah ini nih lah, gak usah macam-macam tentang politik-politik lah. Mhm. Punya ketakutan Iya, tersendiri iya. ya. Apa udah pernah nih ngerasain nih kayak gini-gini ini nih. Dia malah orang tuanya malah melarang untuk jadinya dari waktu mungkin dia dari kecil udah dilarang itu jadi ke bawah sampai besar akhirnya dia anak-anak Gen Z itu malah Gen Z atau anak-anak ya sekarang tuh malah nggak melirik ke arah politik gara-gara dari faktor orang tuanya. Itu menurut Mas Dikta itu gimana? Ya, kembali lagi kalau masalah itu mungkin masalah budaya kita ya. Budaya kita yang zaman papa seperti itu gitu. Tapi kembali lagi sekarang itu kan nggak semua itu harus melalui demonstrasi, nggak semua itu harus melalui perlawanan. Kritis tapi jangan anarkis. Itu yang Nah, selalu dibawa mahasiswa-mahasiswa ya. Kalau turun ke jalanan mungkin. Jadi masih banyak teman-teman sebenarnya perlawanan-perlawanan yang bisa kita lakukan karena setiap tindakan kita, setiap sikap kita adalah bentuk perlawanan atau standing position kita sendiri. Bahkan ketika kita mengupload, mungkin kemarin 17+8 teman-teman masih ingat 17+8 itu adalah sebuah sikap. Kalau kita upload, mungkin itu cuman by tangan gitu doang. Cuman itu bener-bener menentukan kayak arah kita seperti apa. Bahkan itu sangat masif dan aku sangat mengapresiasi mungkin dari teman-teman pergerakan yang ada. Itu jadinya suara kita didengar. Serius. Bahkan itu sampai ada press release dari DPR-nya sendiri kalau tidak salah ya. Dan besok kita juga harus menuntut lagi karena ada 8 tuntutan yang sejatinya harus dipenuhi ya di mhm. Agustus di Agustus atau September, mohon maaf aku lupa. Jadi itu adalah hal yang bagus. Mungkin dimulai dari kita untuk share perlawanan-perlawanan, kritisasi-kritisasi terhadap pemerintah, itu sudah sangat baik karena setiap sekecil apapun perlawanan itu adalah perlawanan. Kemudian aku sedikit menekankan tadi judicial review itu juga bisa jadi sarana untuk kita. Nah, aku izin kayak nambahin ya, karena nggak semua judicial review itu, sorry, di peradilan itu nggak selalu harus judicial review. Karena kita kalau misal ada pemerintah yang salah atau salah di dalam perihal tata usaha negara, kita bisa menuntut di PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Kita juga bisa menuntut juga kalau judicial review itu nggak cuman ada uji materi, aku juga ngelengkapin ya. Jadi ada juga uji formil. Bedanya apa? Kalau uji materi itu kayak terkait dengan norma-norma undang-undang.
Tapi kalau uji formil itu terkait dengan pembentukan perundang-undangan. Nah, let's say kemarin teman-teman waktu di KUHAP, RUU KUHAP itu kayak, wah terlalu ngebut banget, TNI terlalu ngebut banget. Kayaknya itu nggak ngelewatin proses bagaimana mestinya ya, teman-teman bisa uji formil di situ. Nah, ada juga mungkin kalau di judicial review itu kan khusus undang-undang ya teman-teman. Misal, oh ada peraturan daerah kota A yang dia itu nggak jelas gitu. Nah, teman-teman bisa namanya administrative review atau uji produk hukum yang administratif itu ke Mahkamah Agung gitu ya. Jadi kurang lebihnya itu juga merupakan salah satu perlawanan teman-teman di mana kemarin aku agak ngangkapin sih. Itu kan perkara ambang batas ya. Soal Ada juga kemarin namanya presidential threshold atau namanya itu apa ya, ambang batas presiden. Jadi presiden itu kalau kita tahu ya, kenapa presiden kita sekarang tuh dikit banget ya? Kenapa mentok kayak yang maju cuman 3 2 gitu ya? Karena ada namanya presidential threshold. Jadi presidential threshold itu adalah ketika presiden sama cawapres itu mau maju, mereka harus diusung koalisi dan mereka harus memenuhi persentase tersendiri dari kursi DPR. Jadi kalau kursi DPR dia nggak memenuhi sekian persen gitu, dia nggak bisa maju gitu. Nah, sekarang itu udah nggak ada teman-teman. Dan itu hasil dari judicial review. Artinya apa? Itu adalah sebuah sarana kita untuk melawan kebijakan yang detrimental atau merugikan kita. Dan sekarang ya, em, berarti di pilpres selanjutnya 29. 29 bisa jadi besok setiap partai itu ngusung presiden. Jadi presiden kita itu kita bukanya segini ya. Jadi lembar yang gede itu loh. Iya. Kebetulan partai kita tuh ada sekitar 16 partai. Nah, Kalau semisal 16-16-nya itu mengusung semua mengusung semua, bisa jadi. ya udah, kita harus diskusi setiap malam itu. Betul. Bahkan bisa sampai berapa putaran Iya, gitu kan makanya. bahasanya kan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk upaya mendemokratisasi kita. Jadi itu adalah bentuk perlawanan. Ada juga mungkin itu ambang batas presiden, kemudian ada juga Parlemen juga ada ya. parlemen juga ada. Ah, yang menarik adalah kalau ambang batas presiden atau presidential threshold itu dia udah diuji tiga kali, tiga kali dan semuanya ditolak. Dan di ketiga empatnya itu berhasil. Dan tebak siapa? Yang berhasil adalah mahasiswa, mohon maaf kalau aku salah ya, UIN Sunan Kalijaga. Dan padahal itu udah diuji sama Prof. Yusril dan lain-lain. Ngebayangin kayak anjir. Jadi kayak seberapa susahnya gitu ya. Iya. Bahkan kemarin ada dari mahasiswa Fakultas Hukum UI. Mereka uji material tentang gaji DPR. Sekarang DPR kalau pensiun udah gak dapat gaji teman-teman. Oh, Itu karena judicial review. Jadi itu adalah suatu bentuk perlawanan secara hukum. Berarti Uin Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga sama UII kalau aku Oh, nggak salah. berarti Profesor Yusril itu kurang tepat waktunya aja. oke, menjawab yang apatis terhadap politik berbahaya bagi demokrasi. Itu sebenarnya udah kita omongin dari tadi ya Mas Betul, ya. betul. Sudah sangat menjawab ya untuk itu. Loh, kok nyenggol-nyenggol aku? Lanjutkan cek. Karena di elephant in the room gitu. Saya juga. Ini political dynasty. Maaf. Aku kalau kalau aku sendiri ya, aku sih tidak sanggup untuk Bertanya. ya udah tertera tulisannya. Keamanan aman. Sudah. Jadi gimana ini Mas menurut Mas Dikta dan Mas Cici terkait politik dinasti? Aduh kok sama-sama diam ini. Kalau aku Oh, kamu jadi. nggak masalah sih. Kalau kita politik dinasti, kalau semisal aku bapaknya, terus anakku tak jadikan, aku bapaknya seorang gubernur, anaknya tak jadikan wali kota, itu tuh menurutku nggak masalah. Tapi harus lewat pemilihan umum. Jadi ya kalau semisal itu dipilih oleh rakyat ya Sah-sah saja. sah-sah saja. Tapi yang dipermasalahkan bukan politik dinastinya mungkin, bukan
di pemilihannya, Mhm. tapi di nepotismenya. Jadi kayak aku mendahulukan anakku dulu sebelum orang lain. Mmm. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi anak-anak muda yang kayak kita ini yang bukan anak dari presiden, bukan anak dari gubernur, jadi nggak punya apa ya, nggak punya Kesempatan. Sempat. kesempatan, nggak punya kesempatan untuk menjadi calon gubernur, calon wali kota itu jadi hilang kesempatannya. Diambil alih oleh anak dari pejabat-pejabat tinggi. Padahal kita tuh anak-anak yang berkompeten dan Mhm. mungkin saja anaknya itu tidak berkompeten. Rokok di rapat, Nge-game saat rapat. nge-games, kan bisa. Jadi kayak aku nggak mempermasalahkan asalkan anakmu itu berkompeten, Mhm. teruji IQ-nya tinggi, IPK-nya juga tinggi. Ya itu nggak masalah kalau buat aku ya. Wong kalau semisal bapaknya gubernur, anaknya wali kota, ya bisa membawa anggaran dari provinsi ke kotaku kok. Mhm. Jadi kotaku lebih berkembang karena ada apa namanya? Anggaran dari provinsi. Jadi kayak ya itu nggak bermasalah lah. Nek menurut aku ya, tapi ya dilakukan secara sah, Sah. secara hukum. Itu kalau menurut aku. Kalau dari Menurut Mas aku ya, Dikta? hmm, perlu diingat bahwa kita ini adalah pertama negara hukum, kedua negara demokrasi. Eh, Artinya apa? Di dalam berdemokrasi, di dalam melakukan apa-apa, itu semua ada hukumnya. Nah, pertama, apakah hukum itu melarang politik dinasti lain-lain gitu ya? Secara eksplisit tuh memang enggak. Dan itu memang udah di preventif, teman-teman. Jadi kayak tidak ada regulasi yang sangat terlalu teknis tentang itu. Jadi, as long dari calon itu dia dipilih secara demokratis, dipilih berdasarkan prosedur yang ada, itu sah-sah aja. Nah, problematikanya di sini adalah kenapa kita bisa memandang politik dinasti itu ada? Karena kembali lagi ke budaya kita. Ketika kita mungkin ngelihat orang yang overpower, kita melihat anaknya ini mungkin, oh ini adalah penerus gitu. Dan itu ke bawah tuh, karena dari dulu narasinya seperti itu dan narasi itu yang kembali-kembali dibawa di dalam kontestasi politik begitu. Nah, jadi kalau masalah politik dinasti dilarang atau enggak ya? Di dalam konstitusi kita di undang-undang itu ada namanya equality before the law. Semua orang itu sama di hadapan hukum. Semua orang tuh sama, punya hak untuk berpartisipasi. Mau dia itu adalah bahasanya tanpa mendiskreditkan ya bisa dia dari dosen, mau dia dari tukang becak, bakul es teh kinastel, tukang cilok, lain-lain. Mereka punya hal yang sama. Mereka semua itu bisa maju. Tapi problematikanya di sini adalah kayak apakah kita bisa menerima gitu? Apakah kita bisa menerima? Itu yang kadang-kadang tuh alasan kenapa kita cenderung lebih memihak pada orang-orang yang kayak anaknya ini, keluarganya ini. Nah, itu yang ngebawa kita ke arah politik dinasti. Mhm. Padahal sebenarnya semua orang tuh punya Hak kesempatan yang yang sama. sama, kesempatan yang sama. Jadinya ya kayak kurang lebihnya kayak gitulah. Nggak ada standarisasi kita mau kayak apalah gitu. Wong aku bisa bilang mungkin tadi kayak mentok umur sama apa namanya? Memimpin maaf, memimpin daerah ya sebagai Ya, kepala daerah. Jadi kayak itu bukan bahkan kalau jadi kepala daerah kan syaratnya juga kayak kurang lebihnya umum aja kan. Jadi betul. tidak ada menurut aku nggak ada hambatan gitu ya. Dari dinasti itu bisa masuk tapi lebih ke arah budaya kita aja. Kembali dinasti politik itu tidak dilarang, betul tidak dilarang. Tapi kembali lagi, demokrasi itu adalah tentang kualitas. Bagaimana cara kita berdemokrasi untuk menghasilkan sebuah hasil pemimpin yang benar-benar memiliki optimal lah dari segi kualitas lain-lain. Sehingga hal itu yang sebenarnya perlu kita tanamkan lagi. Nah, kalau dari segi regulasi, aku rasa kita nggak terlalu strict lah. Cuman problematika kita dari dulu di dalam menentukan orang, menentukan pemimpin adalah tentang budaya kita. Budaya yang kembali lagi, yang udah kita bahas tadi mungkin dari serangan fajar lain-lain. Dan Mhm. aku rasa hal itu yang perlu diperbaiki. Bukannya hukum yang harus kayak, oh
pemerintah nggak boleh nih kayak melibatkan ini gitu. Kalau dari aku gitu. Jadi menurut saya Mas, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah sangat terjawab. Jadi kita sebagai kaum muda itu sebenarnya punya kesempatan yang sangat banyak ya untuk maju dalam demokrasi atau politik. Betul. Dan apalagi saya sangat berterima kasih karena ilmu-ilmu yang baru saja kita sharingkan itu menambah wawasan dari kami semua. Dan apa ya, ini tuh sesuatu hal yang berharga Mas. Apalagi dan ini tuh menurut saya sangat penting untuk anak muda untuk tahu gitu Mas. Apalagi kan untuk masa depannya kita yang megang, Gen Z yang megang kan Mas. Itu sih Jack. Betul, setuju. Aku juga setuju. Ini omongan dari tadi ini sangat menurutku sangat-sangat Berdaging. berdaging buat nambah. Jujur nih nambah pengetahuan buat diriku sendiri. Dan kira-kira mas-mas yang di depan saya ini ada statement nggak buat buat generasi-generasi kita nih untuk membangun biar dia tuh bisa menjadi generasi yang bisa memimpin masa depan. Mungkin dari aku dulu ya. Buat teman-teman mungkin dimanapun itu ya, sebagai generasi muda, teman-teman pastinya sangat tidak apa ya, sangat tidak asing dengan kepemimpinan, tidak asing dengan segala problematika yang mungkin kita hadapi. Kita punya aksesibilitas ke sumber daya yang sangat masif terkait dengan pengetahuan, terkait dengan apapun itu, teknologi lain-lain. Seharusnya hal ini yang menjadikan kita sebagai kaum yang memang benar-benar terpelajar, benar-benar memiliki kapasitas untuk mewujudkan demokrasi, karena demokrasi itu membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar sangat baik. Sehingga hal ini seharusnya dimaknai oleh kita pribadi sebagai hal yang sangat menguntungkan dan menjadi potensi bahwa kita sebagai generasi muda dapat mengubah demokrasi ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sehingga pesan saya ke teman-teman tanpa terkecuali adalah pastinya tetaplah kritis, tetaplah em, Bersuara. ingin untuk membagi peka tadi yang disampaikan Mas JJ juga. Karena sebagai orang yang memiliki kapabilitas yang sangat baik, pastinya kita harus berbagi juga. Dan dari situ kita akan membentuk suatu sistem sosial yang sangat baik. Karena dari kita antara satu sama lain pastinya saling melengkapi, dari kita satu sama lain pastinya akan sangat memahami satu sama lain, dan akhirnya hal ini menjadi sebuah resiliensi atau dalam bahasa gampangannya tuh sebuah imunitas, komunitas yang memiliki suatu ketahanan. Kita memiliki sebuah idealisme yang sangat baik, kita memiliki hal-hal besar yang selalu kita jaga, dan hal ini yang merombak budaya kita yang tadinya dinarasikan mungkin cukup buruk menjadi semakin lambat laun semakin baik. Dan hal ini besar harapan dari aku adalah membawa kita menuju ke Indonesia emas. Nah, gitu. Keren. Keren, keren. Dari Mas Ica ada tambahan? Kalau dari aku, ya kita harus paham bahwa generasi kita tuh generasi yang sulit. Karena generasi kita berhadapan langsung dengan generasi yang tidak mengenal yang namanya teknologi. Yang gampang aja, mereka nggak kenal TikTok. TikTok itu mungkin sebuah jendela besar kita secara cepat ya untuk melihat keadaan Indonesia atau keadaan lingkungan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke itu secara langsung. Jadi kayak generasi kita adalah generasi yang cepat, cepat paham, cepat cepat dapat informasi, dan kita dihadapkan dengan generasi yang tidak paham dengan teknologi. Ya, tidak mengeneralisir sih, tapi itu yang terjadi. Orang tua kita, mungkin eyang-eyang kita, mereka nggak tahu bahwa calon ini tuh seperti ini. Calon calon pemimpin kita tuh seperti ini. Padahal kita sudah tahu, kita kasih edukasi, tapi ya itulah generasi tua. Jadi kita tuh susah untuk mengedukasi generasi-generasi yang lebih senior daripada kita. Nah,
Mungkin kalau semisal kita nggak bisa mengedukasi generasi di atas kita, kita edukasi yang generasi di bawah kita. Supaya mereka lebih melek terhadap politik, supaya mereka lebih paham bagaimana cara memilih pemimpin yang ideal di keadaan Indonesia yang seperti ini. Ya mungkin seperti itu sih. Jadi kayak kita harus peka terhadap lingkungan dan juga kita harus edukasi teman-teman kita yang belum paham. Iya. Seperti itu sih. Keren Keren banget. banget. Bisa kita berikan aplaus untuk BJ dan Mas Dita. Terima kasih sudah mau hadir ke podcast. Terima Semoga kasih Sungguh juga ini sudah ya, mengundang kami. Betul, terima sungguh kasih juga. statement yang sangat membangun, bangun, sangat betul. membangun sekali. Apalagi ilmu-ilmunya ini sangat berguna bagi kami ya. Bagi kami sebagai anak teknik. Nik, iya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Sama-sama, kita juga sama-sama belajar. Nanti kalau kita mau podcast masalah mesin, Mesin. kita bisa undang. Boleh tuh, boleh banget. Bisa banget ya Cek ya. Bisa banget, Kita bisa atur banget. jadwalannya. Kita atur jadwalnya. Yaudah, sekian podcast dari kita. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.